Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa-siswi SMA atau SMK secara umum di mana saja Anda berada. Khususnya Ananda, siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab Batam. Bertemu kembali dengan Ustaz Mukhlis Dendros dalam pelajaran agama Islam untuk kelas 11. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan musibah yang masih hadir di negara kita, bahkan dunia, dengan izin Allah insya Allah akan berakhir. Kita hanya berupaya agar diri kita sehat dengan ikhtiar dan takdir ketentuan dari Allah SWT. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah SWT. Alhamdulillah bisa pertemukan dalam penyampaian materi, yaitu pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Ananda semuanya masih bersemangat untuk menjalankan aktivitas, terutama belajar, walaupun ada yang online ataupun juga tatap muka. Semangat itu tetap ditumbuhkan. Kata Dr. Mustafa Al-Ghaliyani, pancangkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, walaupun kakimu menapak di bumi. Cita-cita itu biasanya berkaitan dengan pendidikan. Bahasan kita masih bab 1 dalam poin bagian taat kepada aturan. Sebagai muslim, kita dituntut untuk taat kepada aturan, termasuk juga sebagai warga negara. Nah, perbicaraan tentang hal ini, maka tugas kalian yaitu menulis di buku tulis masing-masing dan juga membacanya dengan lancar berkali-kali dan upayakan untuk bisa menghafalnya, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ini An-Nisa surat keempat ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dalam ayat ini terkandung, yaitu pertama, agar seseorang muslim khususnya untuk taat kepada Allah SWT. Bahwasanya kita mengimani Allah, ya, yang terkandung dalam rukun iman juga harus diiringi dengan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu sami'na wa ata'na.
Taat itu artinya patuh, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi segala larangannya. Itu taat. Ya, taatlah kepada Allah. Nah, wujud ketaatan itu kalau Anda kata berkaitan dengan taat kepada Allah, yaitu taat dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, kemudian juga berbakti kepada orang tua, santun kepada guru, rajin, disiplin. Itu merupakan beberapa anjuran, harapan agar kita sebagai muslim taat. Yang aturan itu dari Allah, yaitu Al-Quran, dan juga aturan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan juga wujud taat itu meninggalkan yang dilarang. Jika dosa dan maksiat kita tinggalkan. Ya, sholat terlambat itu juga termasuk kelalaian. Jangan sampai ditinggalkan sholat. Atau juga maksiat-maksiat yang lain, dosa-dosa yang lain, berupaya kita untuk menghindarinya. Dan itu juga wujud taat kepada Allah. Itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan taat, dengan aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Ya, tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua yaitu taat kepada pemimpin. Ati'ullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul, kemudian ulil amri di antara kamu, itu para pemimpin. Pemimpin itu kalau dia berada di garis yang benar, maka dia akan memberikan aturan-aturan untuk keselamatan, kesejahteraan, keamanan rakyat dan bangsa. Ya. Ini kewajiban seorang pemimpin. Nah, selama yang dianjurkan oleh pemimpin itu hal yang baik, ya, tidak mencelakakan kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Maka Rasul mengatakan, walaupun pemimpin itu dari budak hitam sekalipun, artinya pemimpin itu mungkin tidak satu suku dengan kita, tidak sebangsa dengan kita, tapi dia baik, dia adil, dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang untuk kesejahteraan rakyatnya, maka wajib kita untuk menaatinya. Taat kepada aturan itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, umpamanya ketika kita harus antri dalam sebuah antrian, mungkin ketika berobat, itu juga aturan. Begitu juga aturan yang dikeluarkan oleh sekolah, seragam dengan hari-hari tertentu, masuk jam sekian, keluar jam sekian, kemudian juga tugas-tugas apa yang diserahkan kepada siswa dikerjakan dengan baik. Begitu juga taat di rumah. Jam berapa harus membantu orang tua, jam berapa mungkin istirahat, jam berapa untuk membaca Al-Quran. Jadi dalam rumah itu juga ada aturan, sholat berjamaah dengan keluarga, waktu makan ya makan. Nah, jadi di situ dituntut untuk taat dengan aturan. Termasuk ibadah puasa. Walaupun ibadah puasa itu kita mampu ya untuk sekian jam, tapi ketika sudah ada azan maghrib berkumandang, maka kita dituntut untuk berbuka puasa. Ya. Begitu juga aturan-aturan di masyarakat, tempat kita tinggal, di komplek perumahan, di RT. Kalau ada orang melaksanakan gotong royong, ikut dengan aturan itu. Ikut gotong royong. Kalau tidak mau ikut, mungkin ada memberikan sumbangan atau memberikan sesuatu. Nah, ketika juga ada ronda, mungkin ada warga kita yang dalam keadaan kesusahan, ikut aturan-aturan itu. Dan aturan itu selama hal itu baik, maka kita wajib untuk mengikutinya.
Kalau ada aturan-aturan itu tidak baik, mungkin bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan aspirasi masyarakat, maka bisa didialogkan. Artinya bisa tidak melaksanakan itu dengan cara baik, dengan cara hikmah. Siswa-siswi sekalian di mana saja Anda berada, umumnya siswa-siswi SMA dan SMK di mana saja Anda berada, khususnya siswa-siswi SMA IT Ulul Albab Batam. Mudah-mudahan dengan pembahasan materi ini akan menambah wawasan kalian semuanya, dan juga ditambah nanti dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam terhadap topik ini, atau juga tetap ya mengikuti ceramah, kuliah atau pembahasan di tempat-tempat tertentu, mungkin di masjid dan juga di mana saja, dan dengarkan ceramah ini dengan tuntas agar kalian paham dan mengerti. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.